Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Mungkin di sini kita langsung memulai saja untuk penjelasan materi yang pertama. Oh, baik. Untuk materi pertama yaitu latar belakang dari HDL yaitu Hardware Description Language. HDL adalah ekspresi berbasis teks standar dari struktur sistem elektronik dan perilakunya dari waktu ke waktu. Seperti bahasa pemrograman konkuren, sintaksis dan sistematik HDL mencakup notasi eksplisit untuk mengekspresikan konkurensi. HDL dapat digunakan untuk mengekspresikan desain dalam arsitektur struktural, perilaku, atau level transfer register untuk fungsionalitas sirkuit yang sama. Dalam dua kasus terakhir, seperti memutus arsitektur dan tata letak gerbang logika. Berikutnya yaitu ada perbedaan hardware description language dan pemrograman software. Nah, HDL atau Hardware Description Language merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur dan perilaku sistem digital seperti rangkaian logika, register, hingga sistem kompleks seperti prosesor. Nah, sebaliknya, bahasa pemrograman software seperti C, Python, dan JavaScript digunakan untuk menulis instruksi yang dijalankan secara sekuensial oleh prosesor. Oke, baik, next. Oke, selanjutnya saya Wildan. Ini akan membahas mengenai pengenalan dulu nih sama VHDL. Jadi VHDL itu merupakan singkatan dari Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language, yaitu bahasa deskripsi dari perangkat keras yang digunakan untuk merancang, mensimulasikan, dan mendokumentasikan sistem digital seperti gerbang logika, register, memori, hingga unit pemrosesan pusat. Nah, untuk VHDL ini tuh digunakan pada desain FPGA dan ASIC dan mendukung desain paralel dan juga bisa disimulasikan sebelum realisasi secara fisikal. Next. Nah, untuk VHDL ini sendiri memiliki tujuan dan fungsi kenapa VHDL ini digunakan. Yang tujuannya yang pertama adalah untuk mendefinisikan perilaku dan struktur sistem digital secara formal. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi desain. Lalu untuk dari segi fungsinya, ini ada empat. Yang pertama ada desain yang lebih modular dan struktur. Lalu fungsinya untuk verifikasi logika melalui simulasi. Lalu ada dokumentasi yang dapat dibaca mesin. Dan yang terakhir adalah mendukung pendekatan desain top-down yang kita bahas untuk pada kali ini. Next. Nah, dari VSI memiliki tiga struktur utama, yaitu entity, kedua arsitektur, dan yang ketiga adalah sinyal. Entity ini itu berfungsi untuk mendefinisikan antarmuka melalui input atau output dari suatu modul. Contoh dalam kodekan ini, kita mendefinisikan port A dan B itu sebagai input dan Y sebagai output. Lalu di bagian arsitektur ini berfungsi untuk menjelaskan isi atau struktur modul. Misal, kalau di arsitektur ini, Y itu berperan sebagai output dari A dan B. Lalu ada sinyal. Nah, sinyal ini itu seperti kabel yang berhubung antar komponen dan VHDL. Lanjut. Nah, berikut ini ada contoh sederhana dari penerapan program VHDL yang eh, dicontohkan melalui gerbang N dengan dua input. Di sini kita bisa melihat bahwa A dan B itu sebagai input logika dan Y sebagai output logika hasil dari A dan B. Untuk standar logiknya itu tipe data sinyal untuk digital. Selanjutnya. Baik, selanjutnya merupakan metode top-down yang sudah dimention sebelumnya.
Jadi metode top-down sendiri merupakan pendekatan dalam pemrograman atau desain sistem yang dimulai dari gambaran umum atau struktur besar sistem, lalu secara bertahap dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih spesifik. Dalam konteks sistem digital, pendekatan ini digunakan untuk merancang sistem kompleks dengan membagi fungsinya ke dalam submodul hingga mencapai level logika dasar yang dapat diimplementasikan dalam perangkat keras seperti FPGA atau microcontroller. Bisa next? Lalu di sini mengenai keunggulan pendekatan top-down itu terletak pada kemampuannya mengendalikan kompleksitas melalui perencanaan sistematis. Dengan memulai dari sistem utama, perancang dapat memastikan bahwa seluruh bagian sistem selaras dengan tujuan fungsional, serta memudahkan dokumentasi dan pengujian setiap bagian secara modular. Pendekatan ini juga mendukung pengembangan terstruktur, sehingga lebih mudah dalam pembagian tugas dan integrasi sistem secara keseluruhan. Lalu di sini terdapat perbandingan mengenai top down dan juga bottom up, yaitu yang pertama mengenai pendekatannya. Untuk top down dimulai dari metode sistem ke submodul, sedangkan bottom up itu dari komponen kecil ke sistem. Lalu kompleksitasnya top down ini lebih unggul untuk sistem yang lebih besar, sedangkan bottom up cocok untuk sistem yang sederhana atau modular. Lalu fleksibilitas dari top down ini perubahan desainnya awalnya lebih sulit daripada bottom up yang lebih adaptif terhadap perubahan. Lalu contohnya top down itu ada desain CPU dimulai dari arsitektur ASA, sedangkan bottom up itu desain dimulai dari gerbang logika. Selanjutnya yaitu desain top down in VDL. Jadi di sini ada piramid desainnya yang level 1 specification and requirement, level 2 behavior modeling, level 3 register transfer level, level 4 gate level, dan level 5 atau yang terbawah light and implementation. Next. Nah, selanjutnya metodologi desain top down menggambarkan desain sistem digital secara bertahap menggunakan bahasa VDL. Dimulai dari basic sistem dan strategi kemudian dilanjutkan sampai house treatment design, di mana pendekatan ini memastikan desain yang terstruktur, akurat, dan dapat diandalkan. Next. Selanjutnya yaitu stabilization package. Ini merupakan salah satu package yang dapat di VDL, bahasa VDL, yaitu stabilization package. Nah, selanjutnya di sini ada contoh package yang lain yaitu design and time declaration, menunjukkan deklarasi entitas VDL state yang berisi parameter penting untuk delay dan port input output. Entitas ini mendefinisikan sinyal kontrol clock dan output untuk satu time atau state machine. Kemudian Oke, selanjutnya adalah simulasi PADL. Dalam PADL adalah proses menjalankan model desain digital dalam lingkungan virtual untuk menguji dan memverifikasi fungsionalitas logika sebelum diimplementasikan secara fisik pada perangkat keras seperti FPGA. Lalu untuk simulasi PADL memungkinkan untuk yang pertama mengecek kebenaran logika desain, apakah rangkaian bekerja sesuai harapan. Yang kedua, mengidentifikasi bug atau kesalahan pada level awal. Yang ketiga, menguji reaksi sistem terhadap berbagai input dan kondisi batas. Lalu ada pentingnya simulasi sebelum upload. Yang pertama, mencegah kesalahan logika. Simulasi mendeteksi kesalahan logika seperti kesalahan kondisi if, urutan sinyal, atau timing yang tidak sesuai. Yang kedua, menghemat biaya dan waktu, menghindari trial and error langsung pada perangkat keras yang dapat menyebabkan kerusakan atau keborosan waktu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, akurat dalam time domain. Simulator PADL bisa menampilkan sinyal secara presisi nanodetik yang berguna untuk desain berbasis clock. Next. Lalu ada tools simulasi. Yang pertama ada model SIM, yang kedua ada Vivado Simulator Xsim.
Okay, next. Lalu ada penulisan test bench secara sederhana. Tujuannya dari PHDL test bench adalah untuk memverifikasi fungsionalitas desain. Maka alat ini digunakan untuk mensimulasikan desain dan menguji perilakunya dalam berbagai kondisi. PDL Testbench menyediakan lingkungan virtual untuk menguji desain sebelum diimplementasikan dalam perangkat keras. Lalu alat ini memungkinkan desainer untuk menguji desain untuk menemukan bug atau kesalahan yang dapat diperbaiki sebelum desain diimplementasikan dalam perangkat keras. PDL Testbench juga digunakan untuk menguji desain untuk kinerja, konsumsi daya, dan pengaturan waktu. Oke, next. Iya, selanjutnya saya Azmi di sini akan menjelaskan pembagian dari pemrograman. Nah, dari pembagian pemrograman sendiri itu banyak ya tahap-tahapannya. Yang pertama itu di voter package, yang dimana ada struktur konversi ke bentuk bit. Nah, ini selanjutnya kayak tahapan awal dalam proses tersebut. Kemudian selanjutnya ada prosedur voting bit switch. Nah, ini itu untuk ke bentuk bit, kemudian prosedur vote bitnya atau digunakan untuk menentukan nilai hasil votingnya. Selanjutnya ini ada deteksi kesepakatan atau unanimity, yang dimana ini akhir proses voting variabel kemudian di set ke true sebagai indikasi bahwa hasil voting sah. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada konversi kembali ke format asli, yang dimana setelah pendapatan bit, terus ada implementasi tipe data kompleks. Untuk tipe data kompleks ini seperti prosedur convert dan juga convert batch-nya untuk mencakup pengolahan lebih rinci. Selanjutnya ada generalisasi prosedur dan overload, yang dimana nanti ini memungkinkan penanganan berbagai jenis data input dengan nama fungsi yang sama. Next. Misalnya ada testbed package, yang dimana kodenya itu nanti akan dirancang untuk menyederhanakan dan mengabstraksi proses pembacaan data dari file eksternal. Selanjutnya ada main control package, yang dimana nanti untuk mendefinisikan tipe data dan konstanta yang digunakan oleh pengendali utama. Selanjutnya ada voted spiral package, yang dimana nanti tipe data, prosedur, serta konstanta yang digunakan oleh entitas pengirim dan nanti sebuah sistem komunikasi berbasis voting. Next. Oke, selanjutnya di sini ada feed to feed package, yang dimana nanti ada pengolahan tabel penerjemahan dari proses identifier atau protokol identifiernya. Selanjutnya ada dual port RAM package, yang dimana nanti digunakan untuk mendefinisikan tipe data dan konstanta yang berkaitan dengan memori dual port RAM dalam sistem. Dan juga nanti menyimpan data yang berbeda serta mendefinisikan sinyalnya. Selanjutnya ada stroboard, yang dimana bagian dari desain modul storyboard dalam sebuah sistem digital untuk mengontrol utama atau mengelola status dalam sistem komunikasi dan kontrol berbasis protokol tertentu. Next. Oke, selanjutnya ada dua port RAM. Ini sama sih, ya, sangat berguna juga dalam aplikasi digital dengan kebutuhan akses data simulan. Nah, selanjutnya ada voted set memory untuk modul bernama voted set memory yang mengimplementasikan memori untuk menyimpan data. Kemudian ada fit to fit tabel untuk berperan penting dalam sistem komunikasi atau pengalamatan jaringan digital. Next. Terus ada intent feed to feed untuk mendeklarasikan antarmuka dari modul dengan parameter generatif untuk menentu tundas baca data dari memori. Selanjutnya ada accelerator feed ask, yang dimana nanti ada memori yang dipicu oleh sinyal clock. Terus ada konfigurasi feed to feed art, yang dimana nanti arsitek ini akan menjadikan atau siap untuk digunakan dalam sistem yang lebih kompleks. Next.
Dan ini nanti bagian terakhirnya yaitu nanti ada fits in sistem tabel untuk mendefinisikan modul bernama fit in system yang berfungsi sebagai sebuah tabel pencarian look up tabel untuk menyimpan dan mengakses alamat-alamat yang ada di dalam sistem. Dan yang terakhir ini ada voting and template hardware untuk mendesain modul yang mempresentasikan perangkat keras pemproses voting dan dalam sistem fault tolerant atau sistem dengan redundansi. Modul ini memiliki peran juga untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber dan melakukan proses voting mayoritas atau unanim serta menangani mekanisme tim up guna mendeteksi potensi kegagalan atau kehilangan respon dari node atau subsystem. Oke, next akan dilanjut sama teman saya. Baik, selanjutnya proses saintis dan generate bit stream. Dalam dunia pengembangan sistem digital menggunakan FPGA, synthesis merupakan tahapan awal yang sangat krusial. Tujuannya untuk mengubah desain digital yang ditulis dalam bahasa deskripsi perangkat keras seperti FADL atau Verilog menjadi bentuk logika digital yang lebih kompleks dan bisa diwujudkan secara fisik pada chip FPGA. Pada proses ini, kode HDL yang sebelumnya hanya berupa deskripsi fungsional akan diubah menjadi netlist, yaitu representasi struktur logika yang terdiri dari gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, flip-flop, dan koneksi antar komponennya. Namun, proses saintis ini tidak hanya sekedar menerjemahkan kode, melainkan juga melakukan berbagai optimasi agar desain tersebut menjadi lebih efisien. Misalnya, bagian logika yang tidak digunakan akan menghilang, dan bagian yang bisa diproses secara paralel akan diatur ulang untuk meningkatkan kinerja. Hasilnya akhirnya adalah netlist yang siap untuk digunakan pada tahap implementasi berikutnya, yaitu penempatan placement dan pengabelan atau routing perangkat lunak seperti Vivado atau Xilinx atau Quartus Prime maupun Intel biasanya digunakan untuk menjalankan proses ini secara otomatis. Untuk secara keseluruhannya, proses mengubah dari kode HDL hingga FPGA dapat bekerja terdiri dari tiga tahapan, yaitu yang pertama saintis mengubah desain HDL menjadi netlist melalui analisa logika dan proses optimasi. Selanjutnya implementasi menempatkan elemen logika ke lokasi tertentu di FPGA dan mengubahnya sesuai dengan fungsi. Lalu selanjutnya ada generate bitstream, yaitu membuat file biner konfigurasi bit atau soft yang digunakan untuk memprogram FPGA agar dapat menjalankan sesuai dengan fungsinya. Next. Lalu selanjutnya ada tahap saintis, yaitu transformasi kode HDL menjadi netlist. Yang pertama yaitu ada analisis dan optimasi desain HDL. Sebelum desain HDL diterapkan ke FPGA, terus seperti Vivado maupun Quartus akan memeriksa sintaks dan semantik. Setelah itu dilakukannya optimasi dengan cara menghapus logika yang tidak digunakan kembali dan menerapkan teknik pipelining serta paralelisme untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Soalnya yaitu pembuatan gate level netlist. Selanjutnya yaitu analisis selesai, sistem menghasilkan netlist, yaitu representasi struktur logika desain dalam bentuk daftar gerbang logika dan koneksi antar elemen. Proses ini mencakup mapping, yaitu pemetaan fungsi logika ke sumber daya fisik FPGA seperti load ataupun DSP block, serta mempertahankan struktur hierarki desain untuk memudahkan debug dan mengembangkan lanjutan. Next. Next. Oke, next. Selanjutnya implementation atau placement dan routing. Setelah netlist menjadi proses berikutnya yaitu placement. Dengan menempatkan elemen logika ke posisi fisik dalam FPGA agar alur sinyal efisien dan sumber daya optimal. Selanjutnya routing menghubungkan elemen-elemen tersebut dengan jalur sinyal yang dioptimalkan untuk kecepatan dan menghindari gangguan. Selanjutnya yaitu ada generate bitstream, yaitu file konfigurasi FPGA. Tahap terakhir adalah membuat file bitstream yang berisi semua informasi konfigurasi FPGA, termasuk penempatan routing dan pengaturan sinyal. Bitstream ini memprogram FPGA agar bekerja sesuai dengan desain. Proses ini disebut dengan generate bitstream di Vivado dan assemble di Quartus dengan format file bit, soft, atau POV. Selanjutnya ada alur tools Vivado dan Quartus, yaitu Vivado menulis HDL lalu dilanjutkan ke scientist, dilanjutkan ke implementation,
Selanjutnya ke generate bitstream lalu diupload ke FPGA. Lalu yang kedua ada Quartus, menulis HDL dan atur pin. Lalu selanjutnya diasalkan ke analisis dan sintesis. Selanjutnya ke filter, lalu selanjutnya ke assembler dan terakhir ke program FPGA. Kesimpulannya, pentingnya masing-masing pada tahap. Dengan mengubah kode HDL jadi logika dan logika digital dan optimasi, implementation menempatkan dan menghubungkan elemen logika di FPGA untuk performa maksimal. Generate bitstream menghasilkan file konfigurasi untuk memprogram FPGA menjalankan desain. Proses ini mengubah desain abstrak menjadi hardware nyata sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu cara upload ke FPGA. Upload ke FPGA adalah proses mengirim file konfigurasi bitstream ke chip FPGA agar dapat menjalankan logika digital sesuai desain kita. Biasanya dalam VHDL atau Verilog. File ini hasil dari proses sintetis dan implementation. Yang pertama yaitu komponennya seperti board dengan keterangan basis 3, lalu software yaitu dengan keterangan Vivado Design Suite, lalu koneksi ke PC yaitu micro USB dengan JTGA. Lalu yang terakhir yaitu file output upload yaitu dengan keterangan titik bit. Next. Yang pertama dengan tata cara mengupload yaitu yang pertama kita harus membuat desain, lalu buat file FHDL atau Verilog dan tambahkan constraint file XDC untuk pin mapping. Selanjutnya sintetis dan implement. Lalu yang keempat yaitu jalankan run sintetis, lalu run implementation. Selanjutnya generate bitstream. Setelah itu klik generate bitstream untuk membuat file bit. Selanjutnya open hardware manager, lalu hubungkan port ke PC via USB. Selanjutnya buka hardware manager, lalu open target, lalu auto connect. Selanjutnya upload ke FPGA. Selanjutnya klik program device. Selanjutnya pilih file bit dan yang terakhir yaitu klik program. Next. Untuk cara memverifikasi upload yaitu lebih dari proses upload file ke FPGA menggunakan port basis 3 dan software Vivado adalah pada kemudahan dan integrasi sistemnya. Port ini sudah dilengkapi dengan programmer JTAG via USB internal sehingga tidak memerlukan perangkat tambahan seperti USB Blaster. Vivado sendiri merupakan tool all-in-one dari Linux yang memungkinkan penggunaan melakukan desain, simulasi, implementasi, dan upload dalam satu platform. Antarmukanya modern dan integrasi dengan perangkat keras sangat baik, terutama untuk pemula yang menggunakan FHDL atau Verilog. Selain itu, proses upload file bit sangat cepat dan tidak rumit. Namun kekurangannya adalah ukuran dan kompleksitas software Vivado. Instalasinya cukup besar, bisa lebih dari 20 GB dan memerlukan spesifikasi komputer yang cukup tinggi agar berjalan lancar. Selain itu, untuk menyimpan konfigurasi secara permanen agar tetap ada setelah FPGA dimatikan, pengguna perlu mengkonversi file menjadi MCS dan mengatur flash memori secara manual yang bisa menjadi tambahan langkah yang tidak intuitif bagi pemula. Next. Sekian dari kelompok saya, kelompok 4. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.